Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pegawai non-ASN. Jadi pada hari ini Kementerian Pan-RB telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pembahasan langkah strategis menyelesaikan pegawai non-ASN. Dan pada rapat tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pan-RB sementara, yaitu Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang menggantikan Pak Cahyokumolo karena sakit. Dan semoga Pak Cahyokumolo bisa segera sembuh total untuk bisa kembali memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan pada rapat koordinasi tersebut dijelaskan terkait dengan langkah-langkah strategis yang nantinya akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat dan bacakan terkait dengan berita atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah informasi yang diberitakan pada website resmi Kementerian Pan-RB dengan judul Langkah Strategis Selesaikan Pegawai Non-ASN. Kita coba bacakan. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama, tegas Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB ad interim atau sementara. Penugasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di Jakarta, Jumat 24 Juni 2022. Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Ungkap Mahfud dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Mahfud mengatakan, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud.
Namun sebelum dilakukan pembinaan, perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny menjelaskan, Kementerian Pan-RB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia. Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN. Tahun ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, jelas Alex. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun, aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Menurut Alex, Kementerian Pan-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan. Jadi memang pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita, jelas Alex. Alex menjelaskan per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta yang 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan teknologi. Alex mengungkapkan bahwa Kementerian Pan-RB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suadjar Diantoro menjelaskan 2 opsi solusi, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suadjar mengarahkan agar ex tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi tenaga honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi tenaga honorer K2 agar dapat diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026, pungkas Suadjar. Jadi itulah hasil terkait dengan rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah. Dan semoga secepatnya terkait dengan Permen Pan-RB untuk tenaga kesehatan ya, karena untuk tenaga pendidikan atau guru sudah keluar, dan semoga untuk tenaga kesehatan juga bisa segera keluar agar nantinya ada kejelasan terkait dengan tenaga non-ASN nakes ya, atau tenaga kesehatan non-ASN. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.